seriusin deh main pedal. Ini akan jadi olahraga yang tren. Pernah ingat nggak gue ngomong kayak gitu? Awal tahun tuh 2024, ya kan? Nanti pasti akan ada pertandingan selebriti. Nah gue pengen kalian udah jago. Dan ternyata Davina sudah jadi kuncen lapangan pedal sekarang. Selesai syuting jam 9, aku padel jam 11 sampai jam 2, terus balik lagi ke lokasi. Gara-gara lu tomboy atau gara-gara kakak lu ada 2? Ini seru banget kalau ini. Aku spell. Aku paling menghindari kalau aku tuh kegeeran. Please welcome Davina Karamoy. Terima kasih. Davina Karamoy. Yes, Bang Fadi Iskandar. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk banget ya kayaknya. Alhamdulillah. Jadwal padat merayap. Habis kegiatan dari BA ya kan. Terus promo film. Betul. Main film lagi. Betul. Series lagi ngantri. Amin. Kalau yang ngantri jodoh? Waduh, banyak. Amin. Oh amin. Ngantri banyak tuh kayaknya tuh jodohnya tuh. Lo pasti banyak banget karena hampir rata-rata nih teman-teman geng gue pedal. Fat salamin dong ke Davina Karamoy. Fat salamin dong kayak Davina mulu yang disalamin gitu. Oke, Davina Karamoy. Yes. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih. Ini bener kan kalau misalnya seorang Davina Karamoy ini punya gen kembar dan ini tuh akhirnya melekat banget di diri lo. Betul. Emang kebetulan keluarga aku semuanya kembar. Kakak beradik aku maksudnya. Yeah. Kakak aku Sandri Sando kembar 2 cowok, adik aku Winona Serafina kembar 2 cewek. Dan aku harusnya punya kembaran, awalnya kembar 5. Terus bulan keempat sisa 3 yang berkembang, tapi pas melahirkan 2-nya gugur. Yang bertahan cuma aku 1. Jadi sekarang berlima. 2, 1, 2. 2, 1, 2. Ya kakak 2, aku sendiri, adik 2 cewek. Berarti kalau misalnya kemarin Tuhan mengizinkan, berarti nyokap tuh bisa punya anak 9. Iya 9. Ya kan? Kembar 2, kembar 5, kembar 2. Yes. Tapi kayaknya kalau kembaran aku hidup gak mungkin ada adik aku deh. Kayak udah cukup ya 7 ya. Iya. Mungkin ya. Betul, itu gak salah. Mungkin saja gitu. Betul. Oke, berarti Davina ini anak ketiga. 3 sih. Anak ketiga dari. Kalau angkatan kedua. Karena kan yang pertama Sandi Sandro, yang kedua aku gitu. Tapi kalau dihitung kuantitinya ya ketiga. Bingung juga ya. Betul. Oke. Berarti gen kembar itu dari papa apa dari mama sebenarnya? Papa bang. Papaku itu ya jadi mamaku itu anak tunggal. Oke. Tapi jadi emang ada fun fact-nya, mamaku tuh bilang apa yang punya banyak anak karena kayaknya jadi anak tunggal sepi. Jadi mama emang ngomong gitu dari awal ke papa. Dan beneran terjawab. Oh itu papa langsung kembar semua. Siap semangat. Waduh. Sup gitu. Jadi yang kembar itu tuh kalau dari papa omnya papa. Jadi papa itu jadi kakek aku punya adik itu kembar. Kalau tahu Vincent sama Vivi Karamoy, Vincent trompis, itu kan om aku. Tapi sebenarnya yang hubungan darahnya aku sama istrinya, Kak Vivi, Tante Vivi Karamoy. Itu bokapnya Tante Vivi, itu tuh adiknya kakek aku. Itu yang kembar tuh. Jadi bokapnya Tante Vivi yang kembar. Sebenarnya lumayan jauh sih. Tapi gitu. Trinya tetap dapet tuh ya. Yes, tetap ke papa semua. Di keluarga besar jadinya udah gak ada yang kembar lagi. Bener-bener terakhir dari yang adiknya kakek aku, which is papanya Tante Vivi, terus langsung anak-anak papa semuanya kembar. Abis itu dari pohon itu udah gak ada lagi? Belum ada lagi. Berarti terakhir cuma dari yang papa dan ke kamu-kamu nih? Iya, dan itu kita gak program. Emang pure natural, mama. Emang kembar itu bisa diprogram? Bisa, kan ada program kembar ada. Oh, baru tahu. 50-50 sih, berhasil gak berhasil gitu. Tapi ya alhamdulillah rezeki dari yang di atas bisa kembar semua. Dan memang ya nggak tahu, mungkin omongan doa kali ya mama tuh yang kayak pokoknya mau anaknya banyak, beneran banyak gitu. Banyak ya. Buy 3 get 5 jadinya. Oke, misalnya nih, ini kan walaupun masih jauh nih misalnya, misalnya kamu menikah dengan punya pasangan, kamu berpikir nggak kayak kamu pengen punya anak kembar juga atau punya anak banyak? Oh pasti, pengen banget. Oh wow, langsung karena ya. Kayak
aku udah biasa dikelilingi dengan kakak adikku yang rame, yang banyak. Jadi kayaknya kalau punya anak 1 atau 2 gak mau. Pengennya sih, tapi kan gak tahu ya nanti rezeki dari yang di atas. Tapi pengennya sih banyak. Ini pengennya doang, 3 kali ngelahirin. Entah itu 222, 232, pokoknya pengen 3 kali ngelahirin. Pengennya doang. Amin. Sebentar. 232. Ya pokoknya apapun itu jumlahnya, maunya 3 kali ngelahirin aja. Minimal 3 berarti kan anaknya. Oh. Emang pengen rame-rame. Oke. Semangat untuk para calon yang datang. Oke, fun fact nih ya. Apa tuh? Ada sedikit fun fact. Jadi waktu kemarin tuh gue sempat ngundang Alif Rivelino, ya. Alif Rivelino gitu kan. Dan itu tuh banyak banget yang nge-stitch lah video-video Alif waktu podcast tempat gue. Oh gitu. Gitu. Nah salah satunya itu fun fact yang selalu dinaikin. Apa itu? Katanya, bang lu belum tahu aja Davina iya cakep. Lu nggak tahu ya dia orang Sawangan. Gitu. Lu nggak tahu kan kalau dia ngomong kayak gitu-gitu tuh. Iya, karena kalau sama Alif itu sebenarnya dia pasti udah cerita mungkin ya gimana kenal sama aku. Dia cerita belum dia? Udah, dia bilang tetangga. Iya. Tapi kan awalnya lu juga nggak ngeh kan? Nggak ngeh. Baru ngehnya tuh di Jin dan Jun juga sebenarnya nggak ngeh sebelum dia ngomong. Dia kayak sebenarnya kita udah ketemu tau Dav. Di mana ya? Oh di gala premier. Aku tuh masih yang mikirnya kayak gitu-gitu. Di acara entertainment lah ya. Enggak, gitu. orang ini kan film pertama gue. Oh oke. Lo tau Nadia nggak? Which is sahabat tetangga aku yang sahabat aku dulu. Oke, iya tahu. Kan kita pernah ketemu di rumah Nadia. Kita udah main ini bareng gini. Apa? Alif main Barbie? Bukan, main Barbie. Lebih gak apa-apa loh kalau mau ngeluarin aib-aibnya Alif gak apa-apa loh. Pokoknya kayak ya, yang ngumpul bareng-bareng entah kita main kartu di rumah Nadia atau gimana. Terus kayak iya. Dan abis itu kita udah lumayan deket temenan bareng-bareng. Dan gue nge-follow Instagram lu tapi sampai detik ini lu gak follow back. Dia bilang kayak gitu. Terus kayak oh iya. Tapi jadi ingat. Cuman emang aku lupa namanya Alif gitu. Dan itu juga aku ketemu dia SD bang. Jadi kayak udah lama banget ketemu dia kan setelah lulus SMA. Tapi si Alif dari SD sampai SMA berubah gak? Apa begitu aja? Jujur lupa lagi bentukan dia dulu. Oh dia dulu? SD bang, jadi emang yang lupa gitu loh. Agak jauh ya kayaknya. Teman kecil jadinya. Jadi kayak oke. Jadi baru ingat. Gitu. Terus kayak oke. Dan jadi sahabatan sampai sekarang. Fun fact lagi nih, katanya Davina Karamo ini pernah kuliah. Ya. Ngambil ilmu hukum. Iya. Kenapa mengundurkan diri? Jadi awalnya itu aku udah ambil hukum di Pancasila tuh udah 5 semester jalan. Wah, bentar lagi. Hukum sama kan 8 juga ya? Iya, apa 10? 8. Dan 2 semester awal itu aku masih hybrid lah. Jadi masih banyak yang online. Which is aku bisa mengikuti karena sama syuting aku. Akhirnya waktu itu aku sempat jalan stripping. Which is setiap hari. Dan kita udah offline 100%. Jadi aku harus ke kampus, bolak-balik ke set. Dan aku juga udah izin kayak tiap stripping, aku baru bisa masuk jam 12 siang. Jadi aku pagi kelas dulu, selesai syuting malam, bangun jam 5, kelas jam 7, terus syuting lagi dan lama-lama ternyata tidak memungkinkan dan capek. Fisiknya berasa banget. Iya, jadi akhirnya aku harus menentukan. Kampus di mana, lokasi untungnya sih nggak begitu jauh karena Pancasila itu kan di Lenteng Agung. Set aku di Cibubur, sebenarnya nggak yang jauh banget, ya 30-40 menit lah. Jadinya makanya waktu itu aku mikir masih bisa lah, ini masih bisa. Tapi apalagi nanti lama-lama pas stripping itu tuh ceritanya udah mulai banyak ke aku. Akhirnya tidak mungkin kan, aku milih untuk stop. Terus sempet aku sebenarnya online binus online. Di situ baru 1 semester nggak bisa mengikuti juga karena walaupun online kan tesnya tetap banyak kan, jadi banyak banget tugasnya. Pasti. Yang mana waktu itu aku lagi syuting horor juga dan itu di luar kota lah. Dan syuting horor kan kita lumayan capek ya pagi ke pagi. Jadi yang biasanya kita break aja. Tahu sendiri aku kalau nggak break tidur paling kan. Tidur main Mobile Legends, makan, baca skenario. Jadi di situ kayak aduh ini nggak bisa nih gue ikut. Akhirnya sampai sekarang belum lanjut lagi sih. Tapi ada banget kemauan untuk lanjutin yang hukumnya itu sih. Berarti tinggal nunggu kapan kamu punya waktu yang lebih mungkin luang nanti, gitu ya. Berapa tahun aku kosongin. Selain terkenal sebagai aktris, kamu juga tenar. Apa tuh? Di dunia padel. Ya dong, karena BTW beliau yang mengenalkan saya ke padel ya. Oh iya?
Lah iya. Jadi saya baru mau ngomong nih karena gini, kan ada film Kuncen kan, itu tuh kemarin gue sempet ngeliat di postingannya Hers itu tuh, Kuncen itu kan punya makna yang juru kunci, betul, gitu kan, juru kunci dan sakral banget. Tapi ternyata di zaman sekarang kata-kata Kuncen itu bisa dipakai untuk semua hal yang berhubungan sama juru kunci. Iya betul. Nah ini kemarin sempet postingan, bisa kasih lihat ya, nanti kita kasih lihat ini. Oke. Davina Karamoy, kuncennya lapangan pedal. Anjay. Aduh. Emang sejago apa sih Davina? Enggak jago-jago banget lah Bang. Sama Bang Fadi mah jauh banget. Tapi mungkin Tapi menang mulu nih, lihat-lihat nih. Amin, enggak, kemarin kalah sempet. Tapi kayak mungkin karena aku nggak tahu ya, jadinya branding aku jadi padel banget. Emang pernah ada masanya tuh aku hampir tiap hari padel. Dan aku kan lumayan posting ya anaknya ya. Jadi mungkin karena aku sering posting, main padel hampir tiap hari. Dan kayak dulu tuh saking gilanya syuting film. Pernah nih aku syuting film, callingan pagi, 1 scene doang. Terus nunggu malam, nunggu maghrib lah. Selesai syuting jam 9, aku padel jam 11 sampai jam 2, terus balik lagi ke lokasi. Itu juga ada. Itu pas lagi gila-gilanya padel. Best. Mulai padel inget gak? Sama Bang Fadi yang, tapi Bang Fadi main gak ya waktu itu yang kita di bulan Januari tahun lalu, itu pertama kali nyoba aku padel. Di 2024. Mana sih, di Raket ya? Ya, RPC. Gue datang. Gue naik cuman motor gak main. Gue gak main, karena gue gak suka. Gak suka apa? Gak suka main pedal. Hah? Itu belum main? Udah pernah main. Tapi gak suka? 2023 akhir gue sempat main 2 kali. Oke. Nah 2024 awal yang awal Januari itu, gue gak begitu suka main pedal. Oke. Nah terus habis itu kita main lagi kan, yang di Jakarta Barat tuh. Itu aku gak ikut. Yang sama anak kuncen, kamu gak ikut ya? Gak ikut, aku ikut yang di Milos. Dan itu akhir tahun kemarin. Oke, tapi kan itu udah mulai agak berkembang tuh. Di Jakarta iya. Di Jakarta mulai. iya gitu, udah mulai berkembang. Nah aku pun baru mulai, gue suka padel itu di bulan Juli Agustusan lah. Baru gue baru suka nih, karena ternyata kalau udah rally itu seru ya. Iya. Sama satu lagi, kalorinya banyak banget gue kebakarnya. Okay. Jadi gue patokannya main pedal itu bukan lifestyle, bukan untuk gaya-gayaan, tapi gue lebih banyak ngebakar kalori sih. Kardio juga ya. Kardionya lumayan Iya, gitu. benar. Tapi kalau Davina kenapa akhirnya suka pedal? Jadi waktu yang Januari. Jangan bilang gue maksa. Enggak. Walaupun gue memang ada pemaksaan. Gue inget gak kata-kata gue? Davina, Fonzi, Mika, Azela, Cinta, seriusin deh main pedal. Ini akan jadi olahraga yang tren. Pernah inget gak gue ngomong kayak gitu? Awal tahun tuh 2024. Ya kan, nanti pasti akan ada pertandingan selebriti. Nah gue pengen kalian udah jago, dan ternyata Davina sudah jadi kuncen lapangan pedal sekarang. Davina. Terima kasih. Oke, sekarang penting gak sih menurut kamu tuh untuk menjaga kesehatan dan juga penampilan? Karena kan kalau bisa dibilang Davina tadi kayak misalnya tadi sempat lagi syuting padat, tapi sempat olahraga, balik lagi ke lokasi syuting, terus belum lagi nanti ada event segala macem, kayak selalu lelah dan suaranya akhirnya lumayan agak serak ya. Iya. Penting banget lah Bang pastinya, apalagi lebih ke apa ya, pekerjaan aku juga yang sebagai aktris, sebagai public figure, sebagai brand ambassador dan lain-lain, itu kan udah pasti kita depan kamera terus. Kalau kita nggak fit udah pasti kelihatan banget. Dan performa pas syuting pasti jadi buyar aja. Pasti itu kalau nggak enak badan, baca skenario tuh otak nggak nyambung aja. Jadi aku rasa penting banget lah jaga kesehatan. That's why aku kalau memang dari makan belum bisa jaga, at least aku ada olahraga lah, kardio. Contohnya padel gitu-gitu. Nge-gym gitu suka gak? Pilates, yoga? Oh iya, aku pilates, padel sama tenis. Oke. Jadi awal aku memang tenis dulu. Udah belajar 4 bulan 5 bulan, aku baru nemuin formnya tenis, mulai pede form ya. Itu tuh bulan ke-4 bulan ke-5. Akhirnya diajak padel akhir tahun. Oh seru juga nih, walaupun waktu itu belum bisa rally. Dapat pukul sekali udah senang banget kan. Itu inget banget tuh waktu pas aku datang sama anak buah aku terus bikin foto-foto, video-video. Sempet FYP tuh. FYP banget. Davina pakai lagi main pedal kan. Iya, itu direcordnya sama si Ahoy. Iya, Kak Ahoy. Oke,
Davina, ini kan kemarin gue sempat ngeliat nih di TikTok ya kan, ada beberapa video-video nih yang FYP selain si film Kuncen, itu juga sempat FYP juga. Ada yang posting foto-foto Davina waktu masih kecil. Oke. Ya, itu masih kecil dan kayaknya mukanya nggak jauh beda ya. Cuman sekarang tuh kayak versi udah lebih kinclong, mengkilat, cakep gitu. Berarti lu dari kecil udah cantik gitu? Amin. Enggak sih sebenarnya kalau dibilang udah cantik enggak. Sebenarnya Kenapa? Karena dulu tuh aku tomboy banget bang. Aku SMP tuh emang basket. Beneran. Dan oh iya kalau basket iya gue tahu lu jago juga. Iya, aku kulitnya juga tidak sebersih ini, tidak seputih ini. Dan emang dulu tuh cita-cita aku jadi pemain basket, jadi atlet basket dari SMP. Terus mulai terjun entertainment pertama kali sebenarnya juga SMP. Karena iklan nemenin kakak, casting, tiba-tiba disuruh casting. Di situ tuh, tapi masih belum passion. Dan dulu tuh kata mama sih, aku tuh disuruh pakai sunscreen, body lotion, itu susah banget. Sama mama kayak, Vina sini sampai aku ditarik, kayak aduh gak mau. Dulu tuh gitu bang. Baru kenal makeup juga karena syuting. Jadi emang yang kecewe-cewean tuh lu sama sekali enggak gitu ya? Gak yang tomboy banget, tapi dulu bener-bener aku, karena ini kali ya, aku tuh dari kecil gedenya kan sama Sandi Sandro, kakak aku. Jadi memang dari kecil tuh nongkrong sama mereka, main sama mereka, diajakinnya mainnya Beyblade, Tamiya. Iya, dulu tuh di belakang rumah tuh ada lapangan basket. Ya udah tiap hari main sama kakak. Kakakku kan juga basket. Jadi sebenarnya ke-influence tuh dari kakak. Kakak tuh main sama aku, ngolongin aku, seneng banget. Jadinya aku main basket, pas SMP akhirnya join basket. Gitu. Dan sampai SMA aku juga masih basket. SMP aku juga olimpiade basket, juara 3 sih. Dulu begitu. Jadi dulu tidak langsung bleng seperti ini, perawatan tidak. Dulu tuh sangat-sangat ya anak yang cuek aja gitu. Ya lapangan basket juga di belakang rumah juga itu outdoor pasti, makanya kan panas ya. Kita juga dulu juga gelap-gelap juga kan. Nggak, tapi kan hitungannya mukanya juga nggak jauh berbeda berubahnya. Iya, kalau muka karena mungkin ya kan lekukan-lekukannya segala macam sampai akhirnya kayak banyak yang komentar emang Davina dari dulu cantik aja udah nyampe sekarang pun gitu. Tapi dulu tuh lu tomboy nih. Tapi banyak nggak cowok yang deketin lu? Atau takut juga gara-gara lu tomboy atau gara-gara kakak lu ada 2? Ini seru banget kalau ini. Aku spill. Oke. Jadi sebenarnya dulu boleh. Jadi di sini ya, bukan di sini. Oke, boleh gitu. Kalau gini dia soalnya. Gitu. Jadi dulu itu sebenarnya sampai sekarang sih, Bang. Aku tuh kalau dideketin cowok suka enggak engeh kalau dideketin. Karena aku paling menghindari kalau aku tuh kegeeran. Kayak banyak teman-teman misalnya cewek-cewek kayak, ih gue cuma di friendzonin, dia ternyata gak suka sama gue. Pokoknya banyak kan kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau kayak lo di friendzonin, itu kan sebenarnya karena lo berekspektasi dia suka sama dia bakal nembak lo. Dan aku tuh menghindari itu banget. Sebelum lo bilang lo suka sama gue gak bakal nganggap lo deketin gitu. Jadi emang dari SMP aku pernah dibenci satu sekolah loh. 3 angkatan. Ya, satu sekolah 3 angkatan. Iya, maksudnya SMP. Aku kan sekolahnya yang ada SD, SMP, SMA. Iya, yayasan. Iya. Dan itu waktu awal masuk SMP, kakak kelas pada baik. Bla 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 bla. Karena kan emang aku dulu sekolah Katolik, which is yang satu angkatan paling banyak tuh 50 orang. Jadi kita kenal adik kakak kelas. Oh, iya. Iya, kan dikit banget kan? Iya, dikit banget. Terus kayak tapi 3 angkatan tetap aja kali 3 ya 150 orang benci sama lu. Betul, hampir segitulah. Dan itu 149 deh. Kan satunya lu. Benar. 147 lah kan ada kakakku. Oh iya benar. Dan di situ awalnya masih baik-baik dan aku ikut basket dan lama-lama tuh ada kakak kelas yang 3 SMP itu adalah beberapa yang ngechat aku gitu, Kak. Kamu masuk basket ya? Lu sekolah udah ada handphone ya? Udah. Oh iya lupa. Dulu tuh lagi zamannya ini ASFM. Kalau tahu nggak sih aplikasi ASFM? Pet, ASFM dulu tuh lagi zamannya Pet sama ASFM Snapchat gitu kan. Tapi yang lagi naik itu waktu itu ASFM. Di situ akhirnya ada kakak kelas yang ngechat aku. Tapi sebenarnya nanya juga konteksnya kayak ini cowok-cowok maksudnya ngechat kayak, "Kalau kamu mau masuk basket ya?" gitu. Terus ada momen di mana aku tuh pakai jersey bola. Kan aku dulu tuh a bit tomboy gitu loh. Yeah. Aku kalau lagi baju bebas aku pakai jersey bola. Gini-gini terus kayak waktu itu inget banget pakai jersey Brazil. Terus kayak kakak kelas yang suka Brazil suka Neymar kayak, kamu suka Brazil lagi nih? Padahal aku bilang, aku cuma pakai aja. Aku bilang kayak gitu, aku nggak tahu emang ada baju ini.
pokoknya ada beberapa kakak kelas ngechat. Ternyata mereka semua baru cewek. Si anak SD yang baru masuk SMP ini kan gak tahu ya pacarnya siapa aja. Oke. Ketahuan lah akhirnya. Dan itu yang ngechat gak cuma satu cowok, emang ada beberapa yang which is mereka tuh ternyata temenan juga. Akhirnya cewek-ceweknya mereka kesel lah sama saya. Seru jadinya nih. saya dibenci. Dan dulu tuh aku dibully di SFM. Wah itu parah deh. Tapi gak tahu ya, karena dulu aku bilang aku lumayan boyish, jadi aku cuek banget dibully Kak. Sumpah. Kayak gak ada takut, gak ada nangis aku. Dibulinya parah ya, maksudnya yang kayak ini bodo amat ya aku ngomongnya di sini. Pernah aku ke ruang prakarya. Prakarya itu tuh di selasarnya kelas 9 dulu. Jadi pasti ketemu kakak kelas. Aku sama teman aku tuh ngambil gunting di sana, keluar ada yang teriak, ada cabe-cabean gitu ngomong ke aku. Aku cuek banget pada saat itu kayak, jalan. Kata teman aku, Dav lo kamu diginiin tahu gini. Hah emang buat aku ya? Aku tanya kayak gitu. Iya kan kamu lagi dibully. Gak apa-apa gak perlu gitu. Jadi sebully itu. Dan di SFM tuh ada yang dulu tuh kalau tahu Kak suka ada yang as anonim gitu-gitu kan. Bener. Kayak describe Davina dong. Terus kayak cabe-cabean. Centil sama pacar orang. Sorry. Gila ya dari dulu ternyata gue udah dicap pelakor. Pokoknya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi emang pernah kalau dipikir-pikir gue dari kecil udah dicap pelakor ya. Ini belum pernah ngomong sama di podcast apapun. Pernahnya cuma pernah dibenci kakak kelas udah gitu doang. Ini sedetail ini baru di sini gitu. Jadi gila di sini? Di sini. Okay. Pakai huruf sa itu iya, ya. Iya, jadi SS gitu. Terus pas di situ sih ya sakit hati lah digituin. Dan kayak karena itu udah mention nama lu. Iya. Mungkin kalau orang yang cuma teriak-teriak tadi lu kayak bodo amat. Bahkan sampai itu gimana mental lu, Dav? Lu masih Iya. Dav, lu juga baru lulus SD. Exactly. Dan aku punya sahabat cewek yang mana dia punya kakaknya itu kakak kelas 3 SMP dong. Which is yang gengnya tuh sebel sama aku. Aku baru masuk sekolah nih di lapangan mau masuk kelas, ada sahabat aku itu. Ini terus kayak kita jalan ke kelas, kakaknya juga kan baru turun mobil bareng dia dong. Dia ngomong depan aku kayak gini, kamu ngapain sih temenan sama Davina? Kan aku udah bilang gak usah temenan sama Davina depan aku, in front of my face. Dan dia kayak temen aku kayak apa sih Kak udah, dia ngebela aku. Cewek sahabat aku. Kakak dia cewek juga? Cewek juga. Pasti cewek kan mostly yang kesel sama aku. Terus aku gak tahu ya dulu tuh di otak aku gak sakit hati. Aku kayak I don't care, karena mungkin aku ngerasa aku gak salah kali ya. Iya tapi emang gak salah juga. Overcuek juga sih kalau dipikir, gue kuat juga ya gitu. Dan aku gak cerita ke mama, gak cerita ke kakak aku. Dan akhirnya kakak aku denger sendiri dong. Dia kayak, Davina kamu diinin, gak apa-apa lah Kak, kamu bilang kayak gitu. Dan kakak aku juga sebenarnya lumayan protektif banget sih Sandri itu. Dan pernah juga ada momen aku dibully sama temen cowok. Terus aku cerita, kenapa aku gak mau terlalu cerita sama kakak aku dulu nih. Karena kakak aku bisa marah banget. Jadi dulu pernah isengin sama cowok diselengkat gitu. Jatuh. Bercandaan anak sekolah. Bener. Tapi udah kita berantem sampai aku udah tampar dia. Si cowok itu si teman aku itu udah kayak, ngapain sih gini. Akhirnya dia, turns out dia ternyata suka sama aku juga. Cuman iseng-iseng kayak gitu katanya. Enggak, ini tuh aku emang ini pengen isengin kamu gini. Akhirnya curhat dong. Tendang balik gitu kan. Iya, jangan selengkat juga gitu. Terus akhirnya ceritalah ke kakakku pas pulang sekolah. Gimana Davina? Iya tadi aku diiniin sama gini. Tapi gak apa-apa aku bilang. Tapi gak apa-apa. Hah kamu digituin? Iya bener-bener. Cuma gitu dong tuh kakakku. Jadi kayak oke, nothing happen. Besoknya pas pulang sekolah, dia nyamperin lah kakakku. Si Sandri nih ya. Kakakku yang pertama nyamperin tuh orang sama temennya. Lo apain adek gue? Enggak bang gak ngapa-ngapain gini. Lo apain adek gue? Digituin. Akhirnya kakakku tonjok lah dia. Karena gak mau ngaku, gak mau minta maaf. Mimisan. Terus aku pulang dong. Di situ aku nggak tahu tuh. Itu pulang sekolah. Belum tahu. Masuk mobil. Tapi posisinya sorenya teman aku udah minta maaf sama aku. Jadi aku udah mikir ini clear. Terus tiba-tiba dia ngomong ke aku, tadi aku habis tunjuk si ini tahu. Hah? Kenapa? Ya kan dia giniin kamu. Tapi aku dia udah minta maaf. Aku bilang kayak gitu. Hah? Emang udah minta maaf? Udah sih sebelum pulang sekolah. Ya aku nggak tahu. Bisa dia nggak ngaku. Dia juga nggak minta maaf sama aku. Terus dia mimisan. Hah? Dri? Aku bilang kayak gitu. Akhirnya besoknya orang tuanya teman aku datang lah. Sampai kakak aku dipanggil sama kepala sekolah. Tapi katanya ya
aku ngomong kenapa aku salah? Saya di sini cuma ngebela adik saya karena adik saya diginin sama temannya dan gitu. Jadi intinya kayak aku tuh nggak mau kakakku kayak gitu lagi. Makanya, gitu loh. Saking sayangnya. Ya betul. Gue juga sebagai kakak juga begitu. Bener pasti. Apalagi anak cowok gitu kan, adiknya cewek gitu. Bener. Nah, mungkin dari situ Davina akhirnya nggak pernah cerita apapun untuk orang-orang yang menzolimi kamu lah. Dan juga cuek sih. As long nggak bener-bener ngerugiin aku banget, cuma kayak bully-bully ngomongan doang sih aku nggak apa-apa ya, kecuali udah sampai fisik gitu mungkin aku baru boleh, aku mungkin marah gitu sih. Itu masa kecil kamu berarti udah seperti itu ya? Yes. Wow. Ya SMP tuh. Kalau misalnya sekarang nih ngebully udah lewat masanya ya, itu kan karena karakter yang diperankan. Iya. Nah kalau sekarang gimana, lagi ada yang deketin nggak? Deketin ya lagi-lagi belum ada yang confess sih. Sampai confess sih enggak ya. Sisanya aku berteman aja, belum ada. Jomblo. Berarti kalau misalnya cowok yang mau deketin Davina tuh kayak misalnya nih, aku cowok nih kayak, wah Davina ini segala macam. Terus gue kenalan sama lo, terus gue harus ngomong kayak, Dav gue suka sama lo, gue mau deketin, harus kayak gitu atau gimana nih biar gak langsung sih. Biar ngeh gitu lo nya gitu. Mungkin tapi aku sih kegeeran dikit mah ada kadang kalau orangnya emang effortnya tuh sampai udah makan belum gitu-gitu, itu kan udah mulai agak bukan temen ya kalau yang udah mulai intens gini-gini. Tapi balik lagi kalau dia belum bilang Dev gue ada intention sama lo gini baru aku anggap itu suka. Ya mungkin nggak tahu ya kalau ditanya gimana cara PDKT-in aku nggak tahu juga sih. Lagian juga lu juga cuek-cuek juga sih. Ya karena nggak mau kegeeran. Nggak mau kegeeran dan nggak tahu ya sekarang pengen sih punya pacar pastinya, tapi kayak sejauh ini belum nemu yang tepat aja. Ini kayaknya termasuk terlama aku juga loh Bang jomblo. Setahun. Emang biasanya berapa lama Davina paling lama jomblo? 3 bulan, 4 bulan. Lama tuh? Itu paling lama, tapi ini lebih lama lagi setahun. Oktober ini aku udah setahun. Kenapa? Emang Bang Fadi berapa? Oke, a moment please. 5 tahun. Gak boleh gitu. Oh 5 tahun. 5 tahun. Wow, oke. Ya mungkin belum. Mungkin masih dijaga. Kenapa sih ada pertanyaan ini jadi ditanya gue nih? Mungkin masih dijaga, takut ketemu yang salah ya kan. Jodohnya kayak masih SMP nih. Waduh, coy ya. Aduh. Tapi jagain jodoh orang Bang. Iya enggak? Iya. Iya kan? Mending sendiri dulu masih mencari daripada jagain jodoh orang. Apa pengalaman? Kenapa? Pengalaman kah? Pernah. Oke. Pernah jagain jodoh orang gitu. Kan kebetulan saya kiper ya kalau main bola ya. Ya kita ini aja dulu deh, kita sukses dulu. Ya kan, mentalnya disiapin dulu. Udah sukses lah ini, mau sukses apa lagi sih ini Bang Fadi Iskandar. Tunggu 3 juta penonton lah kuncen lah. Amin. Yuk, kalau kalian pada mau ngelihat Bang Fadi nikah, kuncen harus 3 juta penonton dulu ya. Nazarnya berat ya. Terus tiba-tiba kuncen 3 juta penonton kayak bingung. Wah, siapa nih? Yang mana ya? Aduh gue. Yang mana nih? Siapa? Yang mana? Gila juga nih anaknya, playmaker ya kamu ya? Betul. Playmaker pasti kan main basket playmaker kan? Memang. Set. Passing. Aduh, atau shooting guard. Plung, langsung. Davina, tapi tadi kan kamu sempat bilang kayak ya pengen sih punya pacar gitu kan, dan kamu juga punya pengalaman beberapa, kita nggak usah spill lah. Iya. Maksudnya kejadian-kejadian sebelumnya karena kan umur kamu juga masih muda kan gitu kan. Tapi misalnya nih ke depannya, tadi kan kamu udah bilang juga kalau kamu kalau misalnya nanti punya pasangan, menikah dan segala macam, pengennya punya anak banyak gitu kan. Amin. 3 kali melahirkan gitu. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu nih, pasti kan kita punya impian. Iya dong. Ya kan? Apa sih tipe cowoknya seorang Davina Karamoy? Ini yang diinginkan aja ya. Yang diinginkan. Apa ya? Catat ya. Catat. Ayo, laki-laki semua catat. Ya nomor 1 udah pasti. Ini kayaknya telak deh. Aku tuh pengen banget punya pasangan yang bisa olahraga. Oke. Kalau bisa jago. Kenapa tuh batuk tuh? Iya, kalau bisa jago bener. Oh iya benar. Iya. Aku suka banget cowok yang suka olahraga karena aku personally suka olahraga. Dan maksudnya sehat juga. Kedua, wah, langsung nih atlet pedal langsung pada gua gitu. apa ya? Ya
Basic aja sih, setia, baik. Oh, aku suka cowok yang lembut. Cowok yang lembut. Batuk. Kenapa lu batuk? Kenapa jadi lu yang batuk? Aduh, aku suka banget cowok lembut. Makanya sempat kayak kesebar juga nih video aku suka sama mas-mas Jawa. Bukan kulitnya mas, tutur kata mas, tutur kata. Waduh. Iya. Itu Iya lu Jawa ya, lupa gua. Yang Batak diem aja bang. Batak. Kau tidak ada halus-halus ya ta? Aku suka cowok yang lembut. Kalau secara suka sebenarnya aku juga suka apa aja, as long dia emang baik, emang tutur kata yang lembut. Cuman memang mungkin banyak pengalaman baik aja sih kenal sama orang Jawa tuh lebih diemong gitu. Dan aku sekarang pengen dia sebenarnya yang lebih tua pastinya. Loh bener dong. Ini tiba-tiba pada sakit apa gimana sih? Emang Dut lebih tua lo Dut? Hati-hati loh, ini cewek lu nonton loh Dut. Oke, jadi yang lebih ngemong. Iya, lebih dewasa. Kira-kira nih tuanya seberapa sih? Minimum dan maksimum? Tuh kan? Apa tuh? Belum. Sabar su. Kalau maksimum aku nggak tahu, tapi minimum mungkin ya. Aku kan 23, mungkin minimal 4 tahun di atas kali ya. Minimum ya 4 tahun di atas. Iya mungkin. Berarti umur 27. Yang bedanya gapnya 3-4 tahun. 3-4 tahun lah ya. 27. 4 tahun lah ya. Umur 30 masih masuk. Gak masalah kalau as long 36? cocok. 36 kalau emang cocok gak masalah. Bang Padi berapa? Kenapa? Bang Padi berapa? 36. Pedal jago gak gue? Jago. Next. Halus loh. Gue tadi pakai ini body lotionnya punya Cinta, gue minta tadi. Lembut ya kulit ya. Soalnya Cinta tuh cerita waktu pas deketin Gisel, dia tuh sampai pakai lotion dulu. Terus gue mana coba lotionnya gue bagi, tadi gue cobain. Siapa tahu ya. Makanya gue halus nih. Aduh. Gitu. Oke, cowok sekarang kalau ditanya tipe cewek, jawabannya itu rata-rata semuanya adalah Davina Karamoy. Survei membuktikan. Tipe lu yang kayak apa sih? Ini biasanya cowok-cowok kalau ditanya nih. Iya. Pasti mereka langsung nggak ngejelasin detail, langsung nyebut Davina Karamoy. Gimana perasaan lu? Gak tahu lagi kalau kayak gitu, aku bingung beneran. Cuman apa ya? Aku nganggapnya lucu-lucuan aja sih kayak gitu. Dan alhasil berdampak di komentar aku juga kan. Jadi kadang ya gitu aku tanggapin aja sih. Aku anggap itu lucu-lucuan aja. Tapi bingung juga. Gak tahu. Aku bingung kalau diginiin tanggapannya apa, bingung. Oke. Jadi pressure malah. Dikira gue kayak baik banget gitu ya. Padahal kan enggak ya gitu. Oke. Tapi selama kamu punya pacar, ini kan berarti terlama kamu setahun ya. Kamu jomblo. Berarti kan sebelum-sebelumnya kamu punya pacar. Pernah gak selama pacaran itu kamu diselingkuhin? Ini aku udah sering cerita. Davina Karamoy. Pernah. Kayaknya aku tiap pacaran putusnya mostly diselingkuhin deh Kak, Bang. Dari SMP. Nggak, kan ceritanya gue host ya, jadi kayak gue pura-pura gak tahu. Pura-pura gak tahu. Gitu. Iya, padahal gue denger banget kan. Awal-awal sebelum cerita ini di podcast orang, lu udah cerita sama gue duluan. Gue nyampe kayak ekspresi gue kayak, Dav, seriously? Iya. Iya, dan dari dulu sih beberapa kali diselingkuhin. Hah? Bentar, lu baru cerita sama gue yang si itu. Yang terang-terangan tuh. Beberapa kali siapa lagi? Sisanya SMP selingkuh. Oh ya itu. SMA selingkuh. Setelah itu yang di dunia kerja doang tuh yang gue tahu tuh. Dunia kerja. Oh ya, itu gong. Itu paling gong tapi gong. Dari segala-galanya. Itu gong. Lelaki, ya itu gong. Terus itu juga buaya darat. Nah, dado. Jadi beberapa kali sih diselingkuhin. Oke, yang terakhir tahun lalu berarti. Iya, tapi yang terakhir putusnya bukan karena selingkuh. Bukan karena diselingkuhin. Karena memang ada problem aja. Tapi pernah juga. Gak tahu ya, mungkin gini. Bagi aku tuh orangnya cemburuan banget Bang Fadi. Cemburuan banget. Apa sih bintang kamu? Leo. Oh, Leo guys. Bener, cemburuan. Pokoknya Leo kan, pokoknya apa yang menjadi milik aku hanya gue doang yang boleh punya gitu. Dan makanya aku mungkin juga udah kesebar, aku tuh agak takut sama cowok ganteng.
Kok gak ada yang batuk? Kok gak ada yang batuk? Sempat ada. Amos, jangan gitu Amos, kamu tuh ganteng. Kalau habis cukur rambut. Duh kalau gak cukur rambut buset dah. Butek banget ngeliat mukanya. Ya Allah. Oh kalau cukur kayak gini ganteng Mos. Kan lu gak jaga olahraga. Gak usah maksain deh. Halus juga kagak, lu ngomong bebeletokan. Gitu. Ya jadi karena cemburuan. Aku tuh bisa nih cuman kayak dia ini kayaknya nggak tahu ya banyak yang setuju atau enggak. Kayak dia cuman nge-reply story cewek selfie. Cantik deh, itu aku cemburu banget. Dan dia komen-komen di foto cewek. Misalnya aku punya pacar, terus pacar aku komen di foto cewek yang nggak begitu dekat apa gimana, itu aku cemburu banget. Nah gue juga kalau jadi cewek juga itu normal ya? Lah. Itu normal ya? Nggak tahu, coba komen di bawah. Normal nggak sih dan kayak kayak gitu? nge-like story. Kalau like story, kalau gue nggak setuju. Nggak setuju ya? Karena tergantung fotonya tapi. Nggak, gue biasanya nge-like story. Kadang-kadang ya foto, tapi selfie jarang sih. Gue tuh sukanya kalau misalnya ada yang konten-kontennya lucu. Iya, atau kontennya kayak bagus. yang relate sama kita yang gitu relate ya. sama kita, apalagi misalnya fotografi kayak misalnya dia Iya, fotoin iya, pantai, fotoin gedung-gedung, terus fotografi gitu gue suka banget gitu. Iya, itu nggak gitu. masalah. Cuman kalau lebih more like cewek selfie doang satu muka gitu dia like. Lebih ke aku tuh bukan cemburu kayak kamu ngapain sih nge-like dia, lebih ke ini muka gue taruh di mana ya? Semua pada tahu lo cowok gue tapi lo masih gini-giniin gitu. Lebih ke malu gitu sih. Dan itu terjadi lah, nge-reply story, ngebaca jadi kayak sakit hati banget. Lebih ke bukan kecewa sama dianya, more like kecewa sama diri aku sendiri kayak ternyata pilihan gue salah gitu. Oke. Ternyata kayak gue pikir he's the one, dia nggak bakal gini. Dan aku udah sangat terbuka dengan itu kayak pokoknya gue sakit hati kalau gini gue paling nggak bisa. Tapi aku tuh kalau digituin aku bukan tipe kalian kayak kamu ngapain sih nge-like dia, kamu ngapain sih nge-reply story dia. Aku bukan kayak gitu. Lu bukan karakter yang judging segala macam. Kalau halnya besar sampai aku cemburu itu nggak bakal. Tapi kalau cuma bercandaan, apa lihat-lihat gitu-gitu tuh masih bercandaan doang, maksudnya yang lucu-lucuan doang, ya kayak nggak cemburu beneran. Itu tuh bisa bercanda kayak gitu. Tapi kalau aku beneran cemburu, jeleknya aku adalah aku tuh jadi dendam. Jadi terakhir dendam nih jadi gimana? Dibales kah? Balas. Oh kamu nge-like? Enggak nge-like, aku nggak balas chat mantan aku aja. Pernah. Tapi itu memang tujuan aku dari awal adalah gue pengen dia tahu gitu. Dan jadi pas aku sengaja biar dia tahu, bukan karena lu pengen berhubungan lagi sama mantan. Dan pas aku find out dia selingkuh juga, aku nggak langsung confront kayak ngapain nge-like dia, ngapain nge-chat dia. Oh aku gak bisa. Aku pokoknya sedih dulu nih, sampai gue udah gengsinya tinggi banget nih gue. Sampai udah bener-bener fine. Tapi aku hari-hari masih biasa aja bang. Masih like kayak pacaran, kayak gak ada sakit hati. Akhirnya ada momen gue pengen dia ngeliat gue ngebales chat mantan gue. Itu gimana caranya kan? Lu chat kan jadi gini, personal, ada cerita caranya. Waktu itu ini boleh nih ini tips seru buat, sekarang tips buat cewek-cewek. Iya tips buat cewek-cewek ya. Kalau cowok kalian selingkuh, menurut aku kalian gak usah banyak ngomel sih. Karena mau kalian ngomel pun kalau memang dia dasarnya pengen selingkuh, pasti akan selingkuh. Yeah. Aku bukan ngajarin sih, lebih ke menyadarkan dia, bukan dari omongan aku kayak kamu jangan selingkuh. Kalau dia mau pasti tetap aja lu gak bakal didengerin ya kan. Yeah. Aku lebih ke aku balas, dia ngerasain apa yang kita rasain. Jadi waktu itu aku syuting, aku udah balas chat mantan aku, main Mobile Legends dong. Aku tag, mainin dong. Tapi notifnya biar muncul terus. Bang, main. Aku selesai tag. Menang gak? Menang. Asik. Udah mulai beda nih gitu. Terus kayak udah biasa aja kok. Dia juga gak ngomong. Terus akhirnya kita ada problem apa. Baru tuh dia kayak pokoknya ada kata-kata kita mau putus gitu kayak yaudah have fun ya sama si A. Misalnya mantan aku si A nih. Yang aku chattingan. Ya aku balas lah. Have fun juga sama si B yang dia selingkuh cuman belum aku bilang. Jadi di situ kayak gue ngelakuin ini karena lo nggak enak kan digituin. Nah itu yang gue rasain gitu. Jadi aku lebih ke situ. Dan itu sebenarnya nggak baik sih balas dendam. Cuman kayak aku nggak bisa. Aku anaknya agak susah komunikasi untuk ngutarain semua perasaan aku. Karena aku rasa aku ngapain ngomel-ngomel kalau emang lo tuh nggak mau berubah gitu. Well sebenarnya itu juga ada nggak baiknya sih komunikasi. Tapi lebih ke kan gue udah bilang gue nggak suka digini dan lo ngelakuin berarti emang kemauan lo. Kecuali lo gak tahu gue gak suka digini-giniin terus lo ngelakuin. Ini kan gue udah nge-warn dari awal kita hubungan. Oh gitu. Jadi udah
Ya pastilah di awal hubungan kan pasti akan ngomong apa sih yang lu suka, pasti akan nanya juga apa sih yang gak lu suka. Hal sensitif kayak lo tuh yang lo gak suka apa, pasti kan ada gitu. Jadi kayak itu, jadi aku sempat ngebalas dia selingkuh dengan aku pura-pura selingkuh. Sebenarnya di DM-an doang aku nggak reply mantan aku. Mantan aku nggak reply, aku bales. Emang dari dulu mantan aku yang ini tuh masih sering nge-reply. Akhirnya aku bales. Akhirnya ada momen, main Mobile Legends, mainin ya. Gitu. Pasti dia ngeliat notifnya dari situ. Begitu guys. Boleh. Kalau balas dendamnya jangan dicontoh ya, cuman kayak ya udahlah, itu kan sharing pengalaman aja. Betul. Oke, Davina Karamoy sebagai seorang aktris yang sekarang tuh lagi melejit. Amin ya daun. Allah. Sejak kapan nih kamu akhirnya mau, pasti kan ada belajar acting kan? Iya. Ya kan? Dan akhirnya oke, gue mau jadi aktor, aktris gitu. Kayak oke, gue akan kejar nih skill ini. Kapan? Kamu masih ingat gak momen itu? Ingat. Banyak faktor sih Bang sebenarnya. Jadi mungkin yang bisa aku ceritakan ya. Awal-awal shoot casting itu kan aku iklan. Ya, iklan kan hampir rata-rata ekspresi banget. Dan nggak banyak ngomong sebenarnya. Iya, tapi ekspresinya harus maksimal. Dengan betul. Orang yang basic actingnya 0, tiba-tiba disuruh acting iklan. Mungkin kalau dari 0 ke film, mungkin ya bagi aku kayaknya lebih bisa gampang mengikuti, karena kita kalau acting film kan kayak ngobrol biasa kayak gini nih. Yeah. Kalau iklan kan, kalau di film mungkin kita minum, kalau di iklan kan ada gitu ya tuh, ada lebay-lebaynya yang kayak kalau dulu tuh aku ngelakuin itu kayak aduh cringe banget, gue makan kayak orang gila, makan permen gitu kan. Kita in real life gak mungkin gitu dong. Iya kan, dan di situ aku ngerasa itu sulit banget acting waktu awal iklan. Tapi semenjak mulai SMA, film pertama aku horor, film kedua horor, di situ aku mulai lebih ke ngelihat senior sih. Aku boleh nyebut nama gak sih seniornya? Ya, up to you. Iya, oke. Kaluna Maya. Jadi kalau aku syuting sama Kaluna, itu film kedua aku jadi anak dia. Dan dulu bagi aku acting nangis itu udah kayak ujian akhir yang kayak gue takut banget gitu Bang. Oh, karena lu gak bisa? Iya, sekarang mungkin kalau orang biasa kayak coba lo langsung nangis. Aduh gimana ya, pasti kan kayak nangis kan susah gitu loh kita untuk nangis. Dan aku tuh dulu belum nemu formulanya gitu. Akhirnya pas aku ngeliat Kaluna, iya awal masuk entertainment juga, yang awalnya juga gak mau ya kan. Awalnya basket atau syuting nih gitu kan. Akhirnya ngeliat Kaluna acting nangis kayak wow, keren banget gitu. Ya kan Luna, emang. Iya top emang. Aku ngeliat kayak iya padahal kamera roll and action deng langsung. Iya, gitu nangisnya juga bukan cuma Luna, Prilly tuh. Iya, dan di situ kayak mulai interest tuh kayak ternyata seru juga ya acting tuh. Maksudnya perasaan tadi di base camp ngobrol sama aku bercanda-canda happy, kok di set bisa ya langsung beng gitu berubah. Di situ ngeliatnya kayak pertama ngeliat orang acting nangis langsung deng, itu tuh aku ngeliat Kaluna. Dan itu kayak wow, aku amazed, dan di situ tuh udah mulai penasaran. Akhirnya kayak sama si acting ini. Iya, kayaknya seru deh, gue bisa jadi apapun. Gue bisa tiba-tiba marah, tiba-tiba kesurupan misalnya gitu kan. Udah mulai interest di situ, tapi belum nemu formulanya. Nanya nggak ke Kaluna waktu itu? Enggak, aku dulu pemalu banget Bang. Aku nggak berani. Cuman aku observe banget anaknya, kayak lihat Om Tian, Katian. Kan dulu bapakku juga Katian. Jadi kayak actingnya gini, gini. Jadi masih observe, masih mengikuti, terus kayak sebelum nangis tuh dia ada momen dulu dia sendiri, ada yang dengerin lagu, ada yang apa. Jadi ada masih observe dulu. Akhirnya mulai dari situ main beberapa film yang mana juga ada acting coachnya, banyak diajarin. Aku tuh mostly belajar bukan dari teori, bukan dari apa, tapi more like dari dari pengalaman kali ya. Ngelihat senior ngelihat acting coach gimana, itu aku baru belajar di situ. Kalau untuk kelas acting aku pernah waktu SMP pas casting iklan, tapi itu juga bisa dihitung jari, kayak cuman 5 kali mungkin ya. Dan itu juga masih belum interest. Jadinya aku belajar lebih ke dari pengalaman ngeliat senior. Aku tuh jadi di otak aku kayak dulu waktu awal entertainment kayak kalau gue actingnya lebay, kalau gue actingnya nangis ini, gue takut kelihatan cringe deh gitu. Tapi ternyata semakin urat malu kita putus, semakin kita keluar dari zona diri lu sendiri. Iya, dari Davina jadi orang lain, itu ternyata orang semakin amazed, semakin kayak wow dia bisa acting gitu.
gitu. Dan disitu kayak oke, berarti gue di sini nggak boleh malu, gue harus maksimal. Dan memang paling penting adalah harus jujur sama perasaan. Jadi situasinya palsu tapi perasaan kita real harus jujur, gitu. Di situ sih, jadi mungkin setelah film kedua aku itu kali ya, jadi mulai interest ke acting. Baru ke sinetron habis itu. Sinetron disuruh nangis, itu kayak aduh gue harus nangis nih gini. Walaupun waktu itu kalau sinetron kan panjang tuh ya kan. Iya, tapi waktu itu aku cuma untuk masih promo dan dapat pertama kali main lead di sinetron. Jadi kayak walaupun gak tayang, tapi di situ aku dapat nangis, adegan nangis yang kayak ternyata aku bisa gitu. Kalau dari aku ngumpulin sih kayak formula-formula orang nangis tuh gimana. Misalnya tips dari aku pertama. Nah ini nih baru mau gue tanyain. Tips Davina. Karena kan gini, pasti banyak nih anak-anak muda di luar sana yang pengen ya mengikuti jalur di dunia entertain gitu kan. Ya Davina tadi kan memang belajarnya kan nggak les-les yang rajin gitu. Tapi kan learning by doing dan segala macam. Observe dan segala macam. Nah akhirnya lu punya nemu formula sendiri nih. Ibaratnya otodidak lah ya ibaratnya. Nah, formulanya Davina sendiri misalnya untuk acting nangis sendiri nangis apa? Ya. Kalau aku pertama tergantung mood aku juga. Kalau mood aku misalnya lagi happy banget nih, habis tongkrong, habis main teman-teman, terus harus sedih, yang sedih banget, itu aku pertama dengerin lagu sedih dulu. Aku ada dua lagu lah pokoknya yang bikin aku sedih. Terus kalau emang, dan itu kalau emang aku agak susah masuk ke karakter itu. Tapi kalau memang aku udah termakan sama dunia karakter aku, itu lebih gampang pastinya untuk memanipulasi otak aku lah untuk menjadi si karakter itu. Kedua, kalau mata aku lagi kering gini, aku tuh biasanya ini sering diledekin juga, aku tuh sering gini nih sampai mata aku perih, at least mancingin air mata dulu biar mata basah, baru tarik nafas, in karakter, baru masukin emosinya gitu. Jadi either dengerin lagu, mainnya itu, fisiknya juga jadi dua itu sih. Dan ya pastinya yang terakhir udah pasti harus masukin si karakter itu. Dan karena kenapa penting? Karena acting nangis itu kan beda-beda ya bang. Ada acting nangis misalnya beda nih, acting nangis karena orang tua kita meninggal, sama kita diputusin pacar, sama kita diselingkuhin, sama kita di betrayed sama sahabat kita, itu beda semua dong nangis ya. Gak mungkin diselingkuhin pacar sesedih orang tua gak ada gitu. Pasti kan beda itu tuh sebenarnya tingkatannya. Jadi makanya kenapa aku masukin ke karakter itu penting banget. Posisi karakter kita waktu itu perasaannya seperti apa, itu pentingnya di situ juga. Jadi keluarnya nangisnya karena itu. Gitu. Itu sih mungkin tips dari aku. Dan coba, mungkin pengalaman. Ini close up nih di kamu. Terus aku pengen tahu ekspresi sedih, terserah mau sampai nangis apa gimana. Aku kasih situasinya ya. Kayak lihat ke situ. Tapi I need time ya. Iya gak apa-apa. Ekspresi aku harus tahu situasinya. Davina Karamoy, terserah mau sedih sampai nangis ketika raket padelnya pecah. Kalau itu gak sedih. Udah banyak ya? Enggak deh, gak boleh. Kalau raket doang mah gak apa-apa lah bang. Oh gitu. Raket doang mah gak sedih gue. Siapa tahu, karena kan ada beberapa temen gue juga yang sedih tuh raket padelnya. Ya? Kecuali baru banget kali ya. Itu mah cuman kayak ya udah deh ntar beli lagi. Davina, tapi gini, lu menjadi seorang pusat perhatian, ya kan? Lu kadang-kadang kalau misalnya lagi jalan atau pergi kemana dan segala macam ini agak risih gak sih? Kadang-kadang kan ada beberapa karakter yang nempel nih sama seorang Davina Karamoy, entah dari film, entah dari series dan segala macam. Sempet risih gak sih kayak akhirnya namanya yang dipanggil mungkin bukan nama Davina misalnya gitu. Risih gak sih? Dibilang risih sih enggak sih bang. Waktu awal-awal film aku yang pelakor kemarin kan aku lumayan banyak dikenal masyarakat karena project itu kan. Ya biasanya ke mall apa dipanggilnya Rani gitu. Rani, gak ada yang tahu Davina Karamoy kali ya, karena mungkin di otak dia image aku udah Rani aja. Dan pernah juga ini aku juga sering cerita, langsung dibully aku bang. Jadi lagi bayar makeup di mall besar ya ini. Mall besar ya. Ini aku lagi di daerah mana? Ya udah kita sebut Sensi. Oke, gue mau bilang Jaksel kah atau apa langsung disebut. Ya begitulah di sana. Aku maksudnya lagi bayar orangnya makeup. Mestinya nggak yang harusnya nggak yang gimana banget gitu ya. Lagi bayar makeup dan itu hari pertama film itu tayang di OTT di Netflix. Lagi bayar. Aku sendiri tuh nggak ada sushi, dia singkat aku. Gimana sih? Tiba-tiba cewek di samping aku lagi bayar juga dong.
Terus dia langsung kayak, lo Rani ya? Bab. Terus aku kayak, enggak emang banyak yang bilang mirip, tapi enggak kok, bukan mirip aja mbak. Aku tuh bercandain gitu. Terus kayak, enggak sih, enggak, gue tahu lo tuh Rani, karena gue tuh tadi nonton baru setengah, gue habis bayarin nih, gue mau lanjut lagi nonton lo, gue benci banget sama lo. Wah aku digituin bang. So kayak kasir asli, dan itu tuh anak muda di tempat makeup tuh rame kan orang biasanya kan. Iya. Terus aku kayak, iya saya juga kesel sama saya, kenapa gitu ya, mari aku cabut aja. Itu sih tergong menurut aku. Kalau sisanya ya udah paling pas aku cinema visit kayak pada cubit-cubit, ih Rani nih gitu-gitu doang. Pada gemes ya. Tapi gitu kok dibilang risih enggak sih, malah aku bersyukur, oh berarti alhamdulillah karakter aku berhasil gitu. Oke, selain acting kamu juga nyanyi ya katanya? Pernah. Ya, kan aku dengerin juga waktu itu, cuman kamu enggak Iya, gitu kan. masih gak pede. Tapi ada arah ke sana gak sih? Pengen belajar lagi. Cuman mungkin akhir-akhir ini udah lama gak. Kan sahabat Lyodra, masa gak mau diajarin sama Lyodra? Agak kebanting ya sama Lyodra ya. Tapi emang apa ya? Kan setiap ulang tahun duet. Itu betul. Iya kan? Ya kan ulang tahun saya ya, makanya duet gitu. Kalau di luar sana saya gak mau. Bener. Oke. Iya, jadi pengen sebenarnya ke arah sana, tapi mungkin aku pengen belajar dulu kali ya, sampai mateng, sampai pede baru gitu. Oke. Aku tipikal yang gue harus pede dulu, gue harus matang, baru gue berani untuk mulai gitu misalnya. Oke. Sekarang kita ngomongin yang lebih berbau serem nih. Apa tuh? Karena kan kayak kehidupan percintaan udah cukup ya. Iya sangat cukup. Davina kalau misalnya di film dia jadi yang tempat selingkuh. Di kehidupan aslinya diselingkuhin, kan berbanding kebalik nih. Di SMP dikira pelakor juga. Iya, ya itu juga sih. Iya juga sih, kayak udah ngejiplak kayak gitu ya. Nah, tapi kan ini kan film itu bukan cuma ada genre drama doang nih. Ada horor, ada action, ada segala macam gitu kan. Nah, kalau horor sendiri kan film pertama kamu tuh horor ya? Iya. Pertama horor. Nah, film yang sekarang mau tayang horor juga. Nah, itu gimana tuh? Kamu pernah nggak mengalami kejadian supranatural di dalam hidup kamu? Di dalam hidup aku? Iya. Kalau dalam hidup aku pasti pernah. Oke. Pernah banget. Kejadian apa? Dan kejadiannya pas lagi syuting. Cuman mungkin bukan film ini ya. Itu pernah. Jadi aku tuh syuting di suatu rumah yang udah tua banget. Dan dari awal masuk sih hawanya udah gak enak. Berasa dari screen test, test cam test cam tuh udah gak enak banget. Tapi kayak ya udah. Terus akhirnya syuting hari pertama nothing happen. Cuman memang takut aja. Tapi gak pernah mau sendiri di ruangan itu. Misalnya ada adegan aku di kamar sendiri, kamera dari luar. Pokoknya harus ada orang yang di dalam, harus ada yang di kolong kasur lah nemenin aku at least gitu. Dan akhirnya baru day pertama syuting selesai, day kedua syuting nih. Pas day kedua syuting, siangnya aku udah mulai gak enak badan. Sorenya panas banget sampai malam. Sampai udah gak bisa syuting, sampai aku nangis di syuting itu kayak aku udah gak bisa lanjutin, aku udah gak bisa gitu. Badan aku tuh sakit banget bang. Dan akhirnya dilarin ke rumah sakit. Dan itu kita syutingnya di Padalarang pula. Pokoknya di luar kota lah. Jadi nyari rumah sakit yang emang proper tuh juga susah. Aku bilang pokoknya aku mau rumah sakit Jakarta. Ya emang biasa langgaran aku. Akhirnya gak bisa saking aku udah panasnya. Ini Susi udah korbannya nih. Aku udah marah-marah, udah teriak-teriak. Nih panas banget badannya gini. Akhirnya mampir ke rumah sakit. Diinfus, darahnya muncrat. Wah itu udah chaos banget bang. Beneran. Aku ngeliat sendiri lagi diinfus. Mungkin gak tahu ya karena panas banget suhu aku jadi darahnya mungkin itu banget. Pertama kali ceprek, wah ngeliat darah aku udah kena ditirai apa udah kayak aduh udah nggak bisa. Tapi at least udah better dikit walaupun panas aku waktu itu masih 40. Akhirnya aku lari ke rumah sakit itu dan ternyata dinyatakan aku DBD. Tapi aku tuh mulai nggak enak baru engah. Ternyata karena hari pertama syuting itu sebelum aku pas siangnya itu, aku tuh ada adegan ngangkat kaca gitu. Oke. Aku disuruh latihan angkat kaca karena katanya ini berat. Dan itu lagi waktu aku istirahat. Aku kayak, Kak kayaknya nanti aja deh. Toh adegan angkat kaca kan masih berapa hari lagi. Nanti aja deh Kak, aku butuh istirahat. Enggak ini soalnya udah kemauan, please bentar aja. Ya udah deh gak apa-apa. Itu ternyata kacanya kurang lebih 12 kilo.
12 kilo. Lumayan. 10-12 kilo. Satu bar untuk ngangkat Iya, itu. dan itu lumayan panjang. Aku adegannya kayak jalan dari kamar ke depan dan one shot doang. That's why aku latihan. Oke tuh. Dan ternyata setelah dikulik aku dengar dari orang sana, kaca itu memang katanya sih ada somethingnya. Dan itu emang ditinggalin di set lama, dan setnya ini punya rumah itu kacanya. Aku nggak tahu punya rumah itu apa nggak, pokoknya dari orang art, tapi intinya udah ditinggalin di rumah itu lama. Dan ya pokoknya rumah itu juga terkenalnya pokoknya banyak korban-korban lah. Dan kayak di set kamar aku tuh ada kayak di lantainya ada bercak darah yang nggak bisa hilang. Pokoknya yang emang rumah itu tuh serem banget bang. Dan memang pada saat kejadian itu, syuting itu banyak banget aku ngalamin hal-hal serem. Misalnya aku lagi adegan, kamera di belakang nih. Terus aku di sini sendiri. Ini pintu rumah aku, depannya tuh udah ladang sama pohon. Kamera di belakang sana, kru di belakang sana dong, karena kamera lagi ke aku nih. Terus aku tuh disuruh berdiri sekitar 7 tel, ngeliat ke depan. Which is gak ada orang dong, karena kamera dari situ. Terus nanti tel ke-7, aku nyari adik aku, bla bla bla, lanjut adegan lah. Awalnya aku ya udahlah, aku syuting aja. Pas lagi take kedua, take ketiga, pas aku lagi gini ngeliat nyari-nyari gitu kan ceritanya. Terus tiba-tiba di ladang ada yang berdiri putih. Itu aku ngeliat jelas banget karena gede. Putih, terus rambutnya tapi segini, cuman ketutup aja. Mungkin kalau dibilang kayak agak Mbak Kun gitu kali ya look ya. Terus tuh ini real banget, dan aku kayak ke distract dong bang. Tapi kalau kita kayak gitu kita nggak mungkin kayak nggak mungkin tuh, nggak mungkin kayak itu apa, nggak bisa. Pasti gini, gitu. Aku agak kayak wow gitu, nggak ada bercanda. Aku tuh kayak ngeliat situ dong, kayak ke stun gitu loh, kayak gue nggak tahu harus ngapain. Badan tuh udah kayak, akhirnya lebih dari 7 tel lah, di-cut sama Astrada, cut, pakai nama karakter. Ini Davina 7 tel ya, jangan lebih dari 7 tel. Ini adik kamu udah keluar gini-gini. Aku cuma kayak, sorry kak, lagi ya, gak bisa ngomong di situ. Dan akhirnya, aku suruhlah si Susi, asisten aku, Sus nggak mau tahu lu belakang pintu ya, terserah lu mau ngapain, pokoknya lu di sini, jangan tinggalin gue. Akhirnya dia di depan itu coba begini aja, karena gue takut. Akhirnya lu juga takut karena serem banget kan. Gak ada orang di depan karena semua kameranya di belakang. Kebayang. Dan itu pagi-pagi dan emang serem banget. Depannya pohon beringin itu. Dan itu pertama kali kayak ngelihat. Sebenarnya banyak banget bang, tapi yang paling ke highlight di aku karena aku sampai langsung ngelihat ya. Ngelihat gitu loh. Sama mata. Gitu langsung. Oh sering juga kayak aku misalnya adegannya lagi di luar rumah. Terus ya kan belakangnya itu pohon-pohon, ladang-ladang. Lagi adegan, tiba-tiba ada yang lari aja putih gitu. Tapi kalau itu setelah kejadian aku ngeliat yang si putih-putih di awal itu, jadi tapi gitu aku udah nggak mau ngeliat aja. Dan kalau dibilang kru nggak mungkin, karena kamera di sini masa iya kru lari. Pasti udah diomelin. Disiksa itu kru pasti kan. Betul, jadi yang kayak gitu-gitu sih paling serem. Banyak deh bang, kalau lagi syuting film horor ya. Pasti ada aja. Misalnya lagi nongkrong gitu atau lagi kemana gitu, yang itu pernah nggak kejadian? Jarang. Nongkrong. Enggak sih kayaknya. Ada mungkin tapi udah lupa sih. Tapi yang benar-benar sering aku berasa banyak hal-hal mistis. Karena kan pasti kalau syuting film horor pasti setnya aja biasanya udah serem kan. Ya, dan biasanya di daerah yang mungkin ya memungkinkan terjadi lah ya gitu-gitu. Kayak di film Kuncen ini juga kan ada yang kesurupan. Itu juga serem banget guys. Dan gue awalnya menuduh lu itu kan. Iya ya. Ih, suara Davina kayak Lyodra, panjang banget berapa oktav. Bang gue di sini. Oh iya lu di sini lagi megang kartu. Iya. Kita lagi main kartu kalau nggak salah kan. Aku pikir Fonzi itu. Ya emang itu lagi Fonzi. Akhirnya gue ngomong, oh iya yang lagi tag Fonzi. Mika yang ngomong, bang itu yang lagi tag Fonzi. Kok Fonzi suaranya bisa sepanjang dan kencang ini. Iya, lebih ke berat sih yang aku dengar. Kan suara Fonzi kan maksudnya agak nyimi-nyimi. Iya. Dan aku tahu itu memang lagi ada dengan Fonzi kesurupan pula. Iya kan? Jadi kayak bagi aku juga amazed kayak, ih gila Fonzi actingnya bagus banget. Karena kita di base camp aja udah bisa dengar suaranya. Itu kan kita kayak ada 15 detik teriak kayak bang. Pokoknya 10 detik kali. Panjang banget. Dari yang kita gini, weh bagus. Iya. Weh bagus. Kok gak berhenti ya? Iya, gitu. Kecerdasan kayak, wah panjang banget itu. Creepy banget juga suaranya. Tapi kamu sempet ngeliat gak si... Ngeliat kan aku... Masuk ke dalam? Masuk. Karena pas habis teriak itu... Itu bubar tuh kru langsung pada... Si Mika kan masuk ke tempat kita.
Adik kesurupan biasalah. Terus kita kayak hah takut tapi kayak mana. Akhirnya bareng-bareng aku ngelihat aku udah masuk ruangan. Kalau saya masuk ruangan aku sama Mika ya. Aku ngeliat dia tiduran kan di kasur. Terus akhirnya Bang Fadi apain gitu kan. Udah kayak gila. Dan yang kesurupannya juga yang jadi kuntil pula. Iya. Jadi tapi Bang menurut aku tuh gini sebelum apa yang kamu rasain? Aku lebih ingat sebelum adegan itu sih. Jadi sebelum adegan si Fancy ini kan adegan aku. Iya, tadi gue sempat ngobrol juga sama Cinta ceritain detailnya banget nih. Nah, apa yang lo rasain sebelumnya? Gue nggak tahu soalnya. Kalau aku lebih ke gini sih, bukan yang aku rasain tapi sebelum adegan itu kan adegannya aku. Jadi itu ada adegan yang kamu nengok ke belakang. Nengok itu. Terus dia lari meluk aku, setannya. Oh, iya. Ada adegan itu Bang. Ya spoiler dikit lah ya, nggak apa-apa. Dan aku ngelihat ini sih di otak aku aja kayak, kok ini centil banget ya orangnya gitu Bang. Jadi kan aku kan nunggu di sini dong. Dia kan dari depan pintu ngumpet dulu. Terus ya biasalah kru-kru bercanda-bercanda. Dia tuh yang kayak agak gitu-gitu banget sama kru kayak centil banget sih ini Kunti gitu mikirnya. Agak tapi beda aja gitu. Aku ngerasa kayak kok agak gimana, diajak ngomong kayak agak gini agak gimana gitu loh Bang. Gak lama setelah itu kesurupan. Itu emang aku doang yang lihat kan, dan aku juga ngomong. Lagi lu. Iya, dan itu juga aku ngeliat dia agak ada darah kan, dan dia juga lagi dapat hari pertama pula di situ. Oh. Iya, jadi dia dapat hari pertama soalnya ada darah. Itu kayak agak bocor deh. Iya, dia lagi dapat hari pertama. Oh, oke, gitu. Terus aku ngeliat dia yang kayak kok centil banget nih orang, agak gimana, beda aja maksudnya dia ledekin. Kru-kru biasa lah bercanda-bercanda doang. Iya. Aku kayak agak setelah adegan itu baru adegan Fonzi, barulah kesurupan gitu. Ini gue baru tahu nih kalau aku juga baru cerita sini. Karena gue nggak terinformasi gitu. Tapi kalau ngomongin tentang Kuncen, di sini tuh Davina Karamo ini berperan sebagai siapa dan karakternya apa? Di film Kuncen ini aku berperan sebagai Diska. Karakternya itu adalah dia itu anaknya yang sangat logis, sangat berbanding terbalik sama karakter Awindia. Dan memang secara umur juga lumayan 25-26 ya kalau nggak salah dibikinnya tuh karakter si Diska. Sama Cinta anak kuliahan. Iya kuliahan. Dan kalau Azela, Mika Fonzi kan emang dibikinnya segi anak SMA gitu ya, Tommy juga. Jadi secara pemikirannya juga pasti lebih dewasa, lebih matang. Cuman sebenarnya dia kan motif kenapa bisa ada di gunung adalah nemenin si gebetannya, which is Cinta kan. Dan di sana ternyata kenapa bisa stay lama karena temennya kita juga ada yang hilang. Dan untuk karakternya dia itu sangat logis, bener-bener ya nurut aja, kalau emang nggak boleh naik gunung ya enggak. Sedangkan yang lain kan karakternya si Awindia, si Azela pengen yang robos, si Yoga juga masih mau bertahan karena temennya. Ya lebih ke logis aja sih karakter Diska ini, makanya nanti di film bakal banyak banget aku ngomel-ngomel. Karena kontras banget kan sama si dua karakter ini, si Yoga sama Awindia. Dan lumayan galak sih aku karakternya di sini ya, kayak banyaknya ngomel. Iya, I know. Tapi ya jadi spill juga gue lagi aduh. Apa tuh? Ya enggak, maksudnya walaupun lu pasti nggak disukain dulu pertama karena kayak ngeselin aja gitu kan, selalu protes. Tapi lu akan ngerasain bahwa di setiap game, di setiap pertemanan pasti ada orang yang karakternya kayak Diska. Iya. Yang logis, yang pokoknya everything harus aman dulu. Benar. Gitu, nggak segala sesuatu itu diterabas gitu. Iya, everything harus make sense. Dan akhirnya ada beberapa juga nih kan, gue sempat nge-share ya untuk menilai ya si Kuncen ini. Ternyata ya nggak apa-apa juga sih Diska begitu, sampai akhirnya ada yang pro Diska pun ada loh banyak gitu, nggak cuma nggak pro Awindia. Dan mungkin kalau aku berada di situasi seperti itu, aku akan tetap menjadi Diska. Aku bukan tipikal yang walaupun nih temen-temen lu, sahabat lu gitu. Iya, tapi bukan berarti aku ninggalin, aku nggak peduli, lebih ke kita balik dulu, kita hubungin tim SAR misalnya gitu. Kita cari hal yang bisa lebih expert lah gitu. dia memang tugasnya gitu. Kalau gini kan kita jatuhnya juga masih mencari sebenarnya yang mana ngebahayain kita juga. Ya kalau kita juga ikut bahaya, teman kita juga nggak balik gitu, maksudnya jadi nggak win-win aja bagi aku. At least kita mencoba untuk keluar dulu, nanti tinggal minta bantuan gitu. Oke, ada kesulitan nggak sih seorang Davina Karamo memerankan Diska? Ada. Kalau dari karakter awalnya mungkin struggling, ada scene di mana aku ngomel dan itu skenarionya sekitar hampir sehalaman aku ngomel.
Itu banyak banget dialognya dan awalnya pas reading masih agak belibet gini. Dan tapi alhamdulillah pas take lancar lah ya. Itu struggling satu. Struggling kedua adalah karena si Diska ini kan sebenarnya bukan anak gunung banget ya. Jadi dia kedinginan guys karena dia pakai celana pendek ke gunung. Itu juga salah satu tantangan yang mana kita kan syutingnya di gunung. Jam pagi-pagi udah dingin banget sampai malam makin siang juga dingin ya, apalagi malam pagi kan. Jadi itu struggling kedua karena apa sih pokoknya ya kita di pegunungan gitu. Aku pakai celana pendek dan ada juga waktu itu set di mana yang kita terus ganti di set karena kalau balik ke base camp jauh lagi. Jadi aku udah ganti baju dingin-dinginan ganti gitu. Jadi pakai selimut mulu ya kan. Itu struggling kedua. Sisanya sih enggak sih karena aku juga bersyukur punya teman-teman yang enak banget diajak kerja sama. Jadi secara chemistry aku tidak merasa ada kesusahan. Dan ya banyak enak aja sih di set kalau acting sama teman-teman lain nyambung gitu, nggak perlu ada build chemistry yang gimana, enggak sih. Oke, ada scene sulit nggak sih yang menurut kamu susah nih kamu lakuin selain tadi kalau dialog kan struggling ya, ini kayak misalnya sulit atau segala macam? Mungkin sulit kalau secara karakter, alhamdulillah enggak karena kita juga cukup banyak waktu readingnya jadi udah cukup jelas secara karakter, lebih ke teknis kali ya. Hari pertama syuting guys saya sudah dikerjain, saya pakai sling ke atas, itu sih lebih ke susahnya di situ. Yang aku di sling ke atas pohon, terus ditarik kepala aku rambutnya, terus habis itu aku dilepas, harus ke lantai, di situnya sih paling agak susah teknis-teknis itu. Yang ditarik sama kuntilanak ya? Sama ada juga yang aku ditarik. Ada di trailer gak ya yang aku di kamar ditarik kakinya? Ada. Itu juga lumayan tuh. Karena kan ya susah aja sih bagi aku. Ditarik sampai kamera kan ngikutin aku. Aku harus kayak gini, kamera ngikutin. Badan aku ditarik juga gitu sambil ya harus teriak, nangis. Ada shot di dalam itu juga. Itu banyak deh. Lebih ke teknis-teknis sih yang kalau susah gitu. Tapi seru banget. Itu yang bikin aku jatuh cinta sama acting. Ada adegan-adegan yang menantang tuh aku suka banget sebenarnya. Jadi terima kasih Hers, terima kasih Kuncen sudah memberikan pengalaman yang sangat seru. Oke, misalnya nih Kuncen. Yes. 1 juta penonton. Amin. Misalnya nih. Iya. Apa yang akan Davina lakukan? Wow. Untuk para fans Davina dan juga film Kuncen. Bingung lagi nih gue. Maunya apa deh? Waduh. Ya kalau misalnya maunya apa, aku maunya kamu. Ya, gimana? Gitu, maksudnya yang make sense gitu loh. Aku nggak tahu bang, bingung 1 juta penonton ngapain ya? Ya misalnya. Mungkin aku serahkan ke penonton kali, karena kan mereka yang juga bisa membuat kita 1 juta penonton. Mending kalian komen 1 juta penonton, aku harus ngapain? Nah, komen di bawah ya. 1 juta penonton film Kuncen. Davina ngapain harus gitu. Ngapain sama yang lain juga dong, sama cast lain guys. Oh itu semua cast yang lain juga gue tanyain juga nanti gitu ya. Oke. Jadi aku serahkan itu ya. Ini kita mau ngapa? Games, mini games. Yeay. Mini games. Ini adalah ada 4 pertanyaan quick question. Oh nggak boleh lihat. Kan kamera kamu itu kamera aku gitu. Oke, baik. Tapi angle aku kan. Mau spill itu dikit mas. Enggak. Yang pertama. Deskripsikan Davina Karamoy dalam 3 kata. Harus jawab cepat. Sensitif, cuek, penyayang. Sensitif, cuek, penyayang. Kok agak berbanding terbalik ya sensitif sama cuek tuh? Cuek, penyayang. Iya. Tapi fun fact, arti nama Davina itu yang tersayang. Apa kesayangan? Tersayang atau yang kesayangan? Mamaku emang ngasih namanya itu. Love mama. Oke. Yang kedua. Insecurity apa dari seorang Davina Karamoy? Aduh banyak. Insecure. 3. Gila gue gak pernah ngomongin ini apa ya. Insecure. Insecure, masih insecure di acting. Masih insecure di apa ya? Tinggi badan. Masih insecure di apa ya? Berat badan. Berat badan lu kenapa? Aku masih ngerasa belum ideal aja. Bagi aku
Bagi aku belum ideal. Kenapa? Tapi itu basic cewek sih pasti. Oh iya. I didn't mean. Oke. Makanan pedas atau manis? Pedas. Iya, Manado ya? Manado Jo. Cakalang enak sekali tuh. Oke. Zodiak apa yang paling dihindari dari seorang Davina Karamoy? Scorpio. Ada Scorpio nggak? Ahoy. Ahoy. Oke. Aquarius aman ya? Oh aman banget. Aku sahabat aku SMA sampai yang di entertainment mostly Aquarius. Top. Cuman Aquarius cowok beda. Hah? Aquarius cowok itu nggak ketebak. Oke. Kayak aku nggak bisa baca aja maunya cowok Aquarius itu apa gitu. Jadi kayak pasif agresif cowok Aquarius itu. Jadi nggak cocok. No judge, nggak tahu sih cocok apa. Cuman dari pengalaman aku agak susah dibaca aja. Not a bad thing juga, tapi kayak. Tapi bukannya cewek itu pada suka sama cowok-cowok yang nggak bisa dibaca? Mana ada nggak suka. Kalau aku, mungkin kalau yang lain sukanya kayak cowok yang cool, yang dingin. Gue nggak bisa banget sama cowok kayak gitu. Ke yang lain nggak apa-apa, tapi ke gue harus kelihatan, harus obvious. Karena kalau nggak, gimana gue bisa tahu lo suka sama gue? Lo deketin gue, lo nggak ngomong aja bagi gue, lo nggak deketin. Apalagi lo yang pasif, yang sok cuek cool. Guys, please deh, cowok zaman sekarang, kalau kalian suka, gas aja. Kan kalian juga bakal tahu nanti ujungnya dia benar mau apa enggak. Daripada kalian tahan, sok-sok tarik ulur, itu paling gak bisa tuh aku sama cowok tarik ulur. Lo tarik ulur, gue tarik semua. Gue ulur semua. Gue tarik semua, gue deketin ya. Oke, Davina Karamoy. Yeay.